Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barizal MPM G1C 014039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pemanfaatan kulit pohon lantung Artocaplus elasticus sebagai bahan penguat komposit serat alam. Latar belakang. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Komposit diklarifikasikan menjadi dua bagian yang berbeda, di mana bagian luarnya disebut matrik, sedangkan bagian dalamnya disebut penguat. Salah satu serat alam untuk penguat material komposit alam yang bisa digunakan adalah serat dari kulit pohon lantung atau Artocaplus elasticus yang banyak ditemui di daerah hutan sepanjang Bukit Barisan Provinsi Bengkulu. Serat alam mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lebih ringan, biaya produksi lebih rendah, sumber alam yang cukup melimpah, terutama di daerah Bengkulu, serta merupakan bahan yang dapat diperbarui. Nah, ini adalah penelitian sebelumnya, di mana ada Erdianto, Eko, Ahadin, dan kawan-kawan. Dia menganalisa pengaruh fraksi massa terhadap kekuatan lentur dan sifat fisik pada pembuatan komposit poliuretan serat bambu betung dengan metode hand line up untuk aplikasi door panel mobil. Mendapatkan kesimpulan bahwa penambahan fraksi massa serat meningkatkan nilai kekuatan lentur dan sifat fisik komposit politrans bambu betung. Nilai kekuatan lentur terbesar terdapat pada fraksi 15% B sampai 85% PU dengan nilai 19,142 MPa dan nilai densitas tertinggi pada fraksi massa 155 B sampai 85% PU dengan nilai 0,101 gram cm3. Kemudian ada Ahmad Nur Hidayat dan kawan-kawan meneliti pengaruh fraksi volume serat katula terhadap ketangguhan impact komposit katula high depth daur ulang sebagai bahan kor lantai ramah lingkungan. Mendapatkan kesimpulan bahwa nilai massa jenis komposit HDPE limbah katula untuk fraksi volume katula 10% sampai 90% mengalami kenaikan rata-rata 10,86%, sedangkan terhadap kekuatan impact terjadi peningkatan ketangguhan 23,2% terjadi pada fraksi volume serat 10% sampai 40% dan mengalami penurunan sebesar 20,48% pada fraksi volume serat katula 40% sampai dengan 90%. Nah, ini adalah pengujian yang saya lakukan, yaitu uji density, uji impact, dan foto makro. Di mana uji density ini untuk mengetahui nilai kerapatan massa dan spesimen yang diuji. Uji impact untuk mengetahui apakah suatu material rapuh atau ulet dari segi ketangguhannya. Foto makro yaitu untuk menganalisa patahan dari pengujian impact. Adapun tujuan penelitian saya yaitu 1. Mengetahui proses pengolahan kulit pohon lantung Artocaplus elasticus menjadi serat alami penguat komposit. 2. Membandingkan pengaruh variasi alkalisasi serat kulit pohon lantung sebagai penguat komposit terhadap sifat ketangguhan. Yang ketiga, menganalisa foto makro patahan dari pengujian impact. Manfaat penelitian. 1. Untuk memperluas penggunaan serat kulit pohon lantung Artocaplus elasticus untuk pengembangan material komposit. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perlakuan alkali terhadap komposit berpenguat serat lantung. Tinjauan pustaka. Kulit kayu pohon lantung ini adalah salah satu jenis yang termasuk dalam famili Moraceae. Terap di Indonesia memiliki beberapa nama daerah, yaitu di Aceh disebut Mengko, Torop disebut dari Batak, Bakil dari Melayu, Tarok dari Minangkabau, dan di Bengkulu disebut lantung. Getah pohon terap ini dapat digunakan sebagai pulut atau untuk menangkap burung, sedangkan buahnya sebagai obat disentri dan daunnya juga dicampur dengan nasi digunakan sebagai obat batuk. Biji tanaman ini dapat dimakan setelah digoreng dan dibuat minyak goreng.
serta dapat digunakan sebagai minyak rambut wanita. Kulit batangnya berserat panjang, mudah mengelupas dan banyak digunakan untuk pembuatan tali, dinding rumah, bahan kertas, dan bahan pakaian. Nah, berikut adalah skema alur pengolahan kulit lantung. Pertama yaitu proses penebangan, kedua proses pemotongan, ketiga proses pengelupasan, pemipihan, pengeringan hingga menjadi bentuk lembaran. Keuntungan dari serat alam ini yaitu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan serat sintesis. Berat jenis serat alam lebih kecil, memiliki rasio berat modulus lebih tinggi dari e-glass. Kekurangan dari serat alam yaitu kualitas bervariasi tergantung pada cuaca. Jika cuaca cerah atau tidak hujan, maka serat yang didapat memiliki kelembapan yang rendah. Temperatur prosesnya juga terbatas. Hal ini disebabkan karena sifat alam adalah mudah terbakar, sehingga jika temperatur prosesnya terlalu tinggi, maka serat akan terbakar. Nah, ini proses alkali. Proses alkali ini adalah merupakan salah satu yang dilakukan pada serat, terlebih khusus serat alam, sebelum digunakan sebagai penguat untuk material komposit dengan fungsi agar serat terhindar dari zat-zat pengotor yang tidak perlu. Fungsi alkalisasi ini adalah untuk memutus ikatan kimia lignin dengan selulosa, di mana lignin ini merupakan kandungan kimia yang menyerupai lilin dan dapat mengganggu ikatan serat. Pengujian densitas merupakan pengujian sifat fisis terhadap spesimen yang bertujuan untuk mengetahui nilai kerapatan massa dari spesimen yang diuji. Uji impact adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat suatu material yang mendapatkan beban dinamis, sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material. Metode penelitian. Nah, di sini metode diagram ahli penelitian, di mana dengan mencari studi literatur, persiapan alat dan bahan, pembuatan spesimen, pengujian ada 3: uji density, uji impact, dan foto makro, pengolahan data, hasil dan pembahasan. Kemudian skematik pembuatan spesimen. Pertama yaitu pengambilan kulit pohon lantung, pengolahan kulit pohon lantung, pemotongan kulit pohon, pembuatan serat. Nah, di sini alkalisasi yang digunakan variasinya yaitu 5% dan 10%. Variasi rendamnya 1 jam dan 2 jam. Untuk variasi fraksi volume seratnya itu 5%. Dan digunakan tanpa perlakuan. Kemudian pembuatan komposit dan diuji. Nah, berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu alat uji impact komposit, timbangan digital, gelas ukur. Bahan yang digunakan: serat kulit pohon lantung, NaOH atau soda api yang sering dikenal, aquades, resin, dan katalis. Berikut adalah dimensi spesimen uji komposit mengacu pada ASTM D594296. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan kulit pohon lantung ini yang diambil dari Desa Manau 9, Padangguci, Bengkulu Selatan. Kedua, mengambil data awal uji density serat lantung terlebih dahulu. Yang ketiga, merendam serat lantung dengan NaOH dan campuran aquades. Yang keempat, melakukan pengujian impact dan foto makro. Ini adalah proses pengujian density. Yang pertama, di mana mempersiapkan serat lantung dengan ukuran panjang 55 mili dan lebar 10 mili. Kemudian tebal serat lantung dengan menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, lakukan pengukuran ketebalan serat dengan sisi atas, sisi tengah, dan sisi bawah. Yang keempat, kemudian lakukan proses penimbangan serat menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram. Yang berikutnya yaitu lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan 2T2. Proses alkali, di mana dilakukan penimbangan awal berat spesimen menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram dengan pengukuran dimensi spesimen. Yang kedua, melakukan pengujian density serat lantung untuk mengambil data awal sebelum dilakukan perendaman. Yang ketiga, dilakukan perendaman dengan variasi komposisi campuran NaOH dan aquades 5% dan 10% dengan waktu perendaman tiap jenis alkalisasi adalah 1 dan 2 jam.
Pembuatan spesimen. Mempersiapkan serat lantung 5% dari volume cetakan. Yang kedua, membersihkan cetakan dari debu dan kotoran kemudian dilapisi dengan margarin. Yang ketiga, campurkan ke dalam gelas ukur resin dan katalis dengan perbandingan katalis dan resin yaitu 1:100. Yang keempat, campuran resin dan katalis dituang ke dalam cetakan. Yang kelima, serat kemudian ditekan menggunakan spatula agar campuran resin dan katalis masuk melalui celah-celah serat. Selanjutnya itu setelah mengeras, komposit dikeluarkan dari cetakan dan dipotong sesuai dengan standar. Prosedur pengujian impak. Yang satu itu siapkan material uji spesimen yang dilakukan pengujian. Atur ulang sudut pendulum alat uji impak. Yang ketiga, letakkan material uji pada dudukan alat uji. Yang keempat, naikkan pendulum pada alat uji impak dan lepaskan pengunci pendulum hingga berayun, dan kemudian pendulum berhenti dengan cara injak, lalu ambil data yang terdapat pada hasil pengujian. Hasil pengujian. Di sini skematik pengolahan kulit pohon lantung, di mana proses pengolahan kulit lantung ini diawali dengan penebangan kulit pohon yang telah berusia 1-2 tahun, dilanjutkan dengan proses pemotongan dan pemipian kulit kayu lantung. Proses selanjutnya yaitu proses pengelupasan kulit pohon hingga menjadi bentuk lembaran. Setelah itu proses pengeringan setelah kering, kemudian disisir sebagai berbentuk benang. Kemudian serat yang telah berbentuk benang dicetak menjadi spesimen. Dapat dilihat alur proses pohon lantung. Tabel pengujian densitas. Dari hasil data pengujian densitas serat lantung, hasil yang didapatkan untuk nilai density ini yaitu 1,514 gram cm kubik. Pengujian densitas ini merupakan pengujian sifat fisik terhadap spesimen yang bertujuan untuk mengetahui nilai kerapatan massa dari spesimen yang diuji. Tabel pengujian impak. Di situ dapat dilihat hasil yang terbesar berada di 100% Aquades perendaman 1 jam dengan hasil harga impak 47,983 kJ meter kuadrat. Di mana hal ini sesuai dengan prinsip dasar komposit bahwa serat berfungsi sebagai penguat. Selama matrik mengikat serat dengan baik, semakin besar kandungan serat, semakin besar pula kekuatan kompositnya. Untuk pengujian impak yang terkecil yaitu ada di tanpa perlakuan dengan hasil harga impak 20,133 kJ meter kuadrat. Pada komposit tanpa perlakuan alkali ini, matrik yang menempel lebih sedikit. Jumlah serat yang tercampur relatif banyak disebabkan distribusi serat yang tidak merata dan terdapat serat yang terlepas dari matrik. Ini adalah grafik harga impact, di mana nilai harga impact yang terkecil adalah spesimen komposit dengan serat tanpa perlakuan atau tanpa direndam dengan nilai 20,133 kJ meter kuadrat. Dan nilai yang terbesar berada di 100% Aquades perendaman selama 1 jam dengan nilai 47,983 kJ kuadrat. Ini adalah pengamatan foto makro di mana komposit tanpa alkalisasi terjadi serat putus, sedangkan yang lainnya serat lantung tidak terputus. Data pengamatan foto makro ini adalah hasil pengamatan foto makro pada kondisi spesimen setelah dilakukan pengujian impact. Kondisi spesimen setelah dilakukan uji impact dikategorikan untuk memudahkan penilaian pada spesimen. Dapat dilihat ada keterangan tidak putus yaitu spesimen tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sedangkan putus ringan yaitu spesimen belum putus, masih ada sebagian sisi spesimen yang tidak rusak. Putus sedang yaitu spesimen putus namun masih ada beberapa serat pada bagian lain yang tidak putus. Putus berat yaitu spesimen putus namun masih ada sehelai serat pada yang tidak putus. Putus yaitu spesimen sangat terputus dengan terpisah menjadi 2 bagian. Grafik perbandingan hasil penjumlahan foto makro yaitu grafik di atas
dapat dilihat hasil yang tertinggi berada di tanpa perlakuan. Hal ini diakibatkan karena patahan yang terjadi mengalami putus. Yang dimaksud putus adalah serat terlepas pada matrik. Sedangkan untuk hasil yang terendah berada di 100% Aquades perendaman selama 2 jam dan 10% NaOH perendaman selama 1 jam. Hal ini diakibatkan karena patahan yang terjadi mengalami putus ringan. Yang dimaksud dengan putus ringan adalah serat yang masih mengikat pada matrik. Pengujian impact tanpa perlakuan mengalami serat terputus disebabkan jumlah serat yang terjabut relatif banyak akibat distribusi serat yang tidak merata dan terdapat serat yang terlepas dari matrik. Kesimpulan, proses pengolahan kulit lantung ini diawali dengan penebangan pohon yang telah berusia 1-2 tahun, di mana usia tersebut sudah bisa diambil kulit lantungnya. Selanjutnya dilakukan pemotongan dan pemimpian kulit kayu lantung dengan tujuan untuk mempermudah mengelupas kulit pohon lantung. Kemudian pengelupasan kulit pohon menjadi bentuk lembaran. Setelah berbentuk lembaran, kulit pohon lantung dicuci dengan air untuk menghilangkan getah. Setelah itu proses pengeringan dilakukan agar mengurangi kadar air yang ada pada serat lantung. Setelah kering, kemudian disisir sampai berbentuk benang. Kemudian serat yang telah berbentuk benang dicetak menjadi spesimen. Yang kedua, untuk hasil pengujian impact yang terkecil tanpa perlakuan didapat harga impact 20,133 kJ meter kuadrat dan yang terbesar 100% Aquades perendaman selama 1 jam. Didapat harga impact 47,983 kJ meter kuadrat. Yang ketiga yaitu dari hasil foto makro dapat disimpulkan bahwa tanpa perlakuan mengalami serat terputus dan 100% Aquades perendaman selama 1 jam mengalami beberapa serat lantung yang tidak putus. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu lakukan pengujian geser dan pengujian daya serap serat, dan yang kedua studi morfologi karakteristik kulit pohon lantung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.